Saya terus terang menutup mata dengan fakta bahwa di Cianjur mungkin memang kebanyakan orang PKS atau oposan dan sebagainya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas satu kejadian ini, nggak tahu lah ya. Ini masalahnya lagi keadaan tertimpa musibah, tapi ada aja kejadian yang viral di tempat itu. Jadi kita tahu ya, di Cianjur sekarang ini masih lagi mangsa-mangsa yang telah ditemukan, kalau nggak silap ada 300 kurang lebih begitu korban yang telah terkorban dalam bencana alam gempa bumi ya di Cianjur. Nah, ramai juga yang memberikan bantuan ke situ, sama ada dari Pertamina atau dari mana-mana lah begitu kan. Jadi ada juga pemberian atau sumbangan dari gereja ya di tempat berhampiran lah begitu. Tapi viralnya ada sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab merobek nama gereja di tenda tersebut. Ini cukup gimana ya, orang lagi tertimpa musibah ya, apa sih tujuan mereka ini? Nah, ada satu video yang cukup memberi penjelasan ya, yang akan saya sajikan kepada pemirsa. Jadi kita akan dengar penjelasan beliau mengenai kejadian penghadang kendaraan yang ingin memberikan bantuan ya, relawan yang itu hari, dan juga mengenai nama gereja yang ada di tenda itu disobek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa? Yuk saksikan bersama-sama. Saya terus terang menutup mata dengan fakta bahwa di Cianjur mungkin memang kebanyakan orang PKS atau oposan dan sebagainya. Kita tutup mata dengan itu. Gitu ya. Kita ketika terjadi bencana di sana ya kita ikut mendoakan, ikut bantu donasi, ikut kirim bantuan ke sana gitu. Kita tutup mata dengan segala perbedaan itu. Tapi ternyata orang-orang di sana nggak bisa tutup mata gitu. Yang sebenarnya membutuhkan pertolongan malah sok-sokan, malah sombong gitu. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Kita akan dengar penjelasan dari abang. Selamat malam semuanya. Hari ini saya merasakan kesedihan yang terakumulasi, yang campur aduk antara sedih, kecewa, dan juga sekaligus bingung. Bingung kenapa hal-hal yang semacam ini itu bisa terjadi di Indonesia dan di tengah-tengah bencana. Karena ketika terjadi bencana gempa di Cianjur, yang sampai hari ini menurut laporan terbaru sudah menewaskan 310 orang. Dan kemudian masih ada 24 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Itu kan membuat kita jadi merasa sedih sekali gitu. Betul. Ini adalah duka kita bersama, ya. Duka satu Indonesia, sehingga dengan berita-berita yang semacam ini, dengan banyaknya korban meninggal dunia gitu ya, ini jadi banyak orang merasa tergugah untuk ikut menolong, betul, untuk ikut donasi, atau bahkan banyak orang jadi terjun langsung ke lapangan untuk menyampaikan bantuan, entah itu sembako, makanan, atau obat-obatan, atau pakaian yang layak untuk para korban. Itu karena betul, menurut pemberitaan ada 61.908 orang, hampir 62.000 orang sampai hari ini itu masih mengungsi karena rumah-rumah mereka itu rusak gitu ya, rusak parah, ada yang sampai rata dengan tanah sehingga mereka nggak bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, warga ini hampir 62.000 orang ini gitu ya, mereka ini butuh bantuan. Iya, betul. Dan ini adalah sebuah cerita yang menyesakkan, menyedihkan sekali gitu. Tapi ketika ada banyak orang coba menyalurkan bantuannya, ada yang dari Polda, ada yang dari Pemprov, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah,
ada Pemkot, ada kemudian relawan-relawan, yayasan gitu ya, ada perusahaan Pertamina, Sido Semen Indonesia gitu. Ada banyak sekali perusahaan ikut membantu dan menyalurkan donasi ke Cianjur gitu ya. Tapi di tengah-tengah semangat gotong royong yang luar biasa dipertahankan di Indonesia ini gitu ya, ada banyak orang tergugah untuk memberikan bantuan dan pertolongan gitu ya. Tapi di tengah-tengah situasi duka yang seperti ini, ternyata para preman itu nggak libur gitu. Karena di tengah musibah bencana yang seperti ini, kan orang-orang nggak ada yang kerja gitu kan. Mereka menenangkan diri, mereka istirahat, coba menahan emosinya, coba untuk untuk menenangkan dirinya gitu ya. Ya, karena dia juga nggak bisa kerja, karena rumahnya hancur berantakan, mungkin juga tempat kerjanya juga rusak parah gitu. Iya. Sehingga ya banyak orang nggak kerja gitu. 61.908 orang ini kan ngungsi dan mereka nggak kerja. Tapi ternyata para preman-premannya itu nggak ikutan libur gitu, mereka masih kerja. Jadi ketika ada relawan-relawan ingin menyampaikan bantuan, ingin memberikan pertolongan, dengan mereka membawa sembako dan makanan di mobilnya gitu ya, itu malah dihadang sama warga semalam setempat, kan saya bahas itu ya pemirsa. Gitu. Mereka malah minta agar logistik yang mereka bawa itu untuk diturunkan di situ gitu. Karena mereka butuh katanya. Padahal lokasi untuk ke lokasi bencananya gitu ya, itu masih cukup jauh gitu. Sehingga kalau diturunkan di sana logistiknya gitu ya, jadinya bantuan itu nggak sampai ke ujungnya gitu, nggak sampai ke warga terdampak dan di tempat pengungsian gitu. Dan aksi-aksi yang seperti ini, premanisme seperti ini gitu ya, ini mungkin mereka tujuannya bukan untuk minta barang-barangnya gitu. Ya kalau barangnya seperti sembako misalkan, mungkin tujuannya untuk apa itu ya? Ya untuk perampokan aja gitu, premanisme. Karena ketika dikasih duit gitu ya, 100.000 gitu. Akhirnya relawan itu dibiarkan diminta untuk duit jalan ya? gitu. Ini kan aneh gitu. Orang tengah kena musibah. Ini relawan, orang-orang yang coba memberikan bantuan, coba menyalurkan bantuan sembako gitu ya. Ini kan mereka datang dengan niat untuk menolong. Betul. Gitu. Kenapa malah dikarcis gitu? Malah dimintai uang gitu. Dan anehnya lagi ada banyak orang yang berkomentar dan mengatakan itu biasa. Di Cianjur, di Bogor itu biasa. Ya itu biasa mungkin kalau di tengah situasi normal gitu ya. Normal ya, juga nggak boleh lah Bang. Gitu. Tapi itu pun meskipun biasa itu nggak bisa dibolehkan, itu salah. Betul. Gitu. Itu perilaku yang salah. Betul. Sekalipun dalam situasi normal, apalagi ini di tengah situasi duka, bencana, gempa. Lah kok masih dikarcisin gitu? Oh, dimintain uang ya? Itu untuk pemalakan, itu premanisme gitu. Dipalak pemirsa. Ini yang membuat saya ngerasa kayak kecewa gitu. Kenapa preman tuh nggak ikutan istirahat dulu gitu? Mereka kan habis kena bencana gitu, habis kena gempa, istirahat dulu lah. Ngapain kalian kerja sekarang? Nanti kalau sudah normal kalian kerja tuh. Kerja yang bener, jangan jadi preman gitu ya. Ya karena kasihan aja gitu. Dan gara-gara video ini ya, karena relawan itu juga akhirnya posting di sosmed dan kemudian viral di mana-mana gitu ya. Itu membuat banyak orang jadi kayak ngerasa ketakutan habis ini. Betul. Gitu. Takut dipalak, takut nyampe ke sana itu malah dirampok. Iya. Kasihan karena ya. dicegat di tengah jalan. Ya meskipun pada akhirnya kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah mengamankan orang-orang atau oknum-oknum orang yang ada di Cianjur ini, sehingga ya harapannya ke depan ini tidak terjadi lagi. Tapi dari cerita ini, itu kan mengecewakan sekali gitu. Mereka itu sudah terkena gempa, terkena musibah, bencana gitu. Lah kok preman tuh masih jadi preman? Kenapa nggak tobat gitu? Udah kena musibah kok masih jadi preman? Atau minimal ya istirahat dulu lah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan. Kan bisa gitu. Kenapa malah istirahat. Ini kayak memanfaatkan situasi, momentum gitu. Ketika di tengah-tengah banyak orang ingin membawa bantuan sembako, malah dijadikan kesempatan untuk preman, untuk malak gitu. Aneh gitu. Mengecewakan sekali. Dan yang membuat saya bingung gitu ya. Saya sempat diam. Ini kan kejadian 2 hari yang lalu sebenarnya gitu. Saya nggak bikin konten soal ini. Dan saya pikir ya udahlah biarin, semoga nanti orang-orang yang
datang untuk memberikan bantuan, tetap datang gitu ya, dengan segala perjuangan mereka. Dan saya yakin mereka sudah terbiasa dengan medan-medan seperti itu gitu ya. Tapi ketika hari ini saya juga jadi lihat video baru gitu ya, bahwa ada orang-orang gitu ya yang mencopot tulisan gereja di tenda-tenda gereja gitu ya, yang ingin memberikan bantuan, yang mereka mendirikan tenda atau posko untuk menyalurkan bantuan gitu ya. Itu nama gerejanya itu dicopot semua tuh. Ada 2-3 tenda lah, dicopotin sama orang-orang ini. Dan dari sini, dari video ini, saya terus terang bingung gitu. Kenapa orang yang sedang dilanda musibah, sedang terkena bencana gitu ya, masih sempat untuk membeda-bedakan antara dirinya dengan orang lain, antara agama satu dengan agama yang lain. Ini kan bencana alam, ini bencana kemanusiaan. Kita itu sebagai sesama manusia, mestinya di tengah-tengah bencana seperti ini gitu ya, orang-orang di sana itu menyadari dan meyakini bahwa ternyata dirinya itu adalah orang-orang yang lemah, manusia-manusia lemah yang masih butuh pertolongan orang lain. Betul. Dari sesama manusia yang lain. Ya, betul. Terlepas dari suku manapun, dari agama manapun, terserah gitu. Yang penting sesama manusia gitu. Mestinya kan di tengah bencana yang seperti ini itu dapat menyadarkan mereka bahwa mereka itu butuh pertolongan, bantuan, gotong royong dari semua kelompok. Tapi ketika ada umat gereja gitu ya, coba menyalurkan bantuannya, ini logonya malah dicopot-copotin gitu. Kayak mereka tuh kayak sombong sekali, angkuh sekali, seolah-olah gak mau menerima bantuan dari kelompok gereja-gereja ini gitu. Ini terus terang kalau saya gitu ya, saya sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, mungkin kalau saya ketemu dengan orang Kristen, mungkin saya cukup malu aja gitu. Malu ada saudara-saudara saya yang kayak gitu, yang berperilaku kayak gitu. Ya saya dapat malunya aja gitu. Nggak apa-apa lah saya malu gitu ya. Dan orang Kristen yang coba menyalurkan lewat lembaga gerejanya itu gitu ya, dengan buka posko di lokasi di Cianjur itu, mungkin mereka ngerasa kayak ya apa ya, nggak dihormati gitu mungkin gitu ya. Tapi saya yakin mereka sudah terbiasa gitu. Orang-orang Kristen di Indonesia tuh mentalnya bagus-bagus. Ya karena mereka terbiasa diintimidasi. Biasa diserang, diteror gitu kan. Gerejanya dibom gitu. Ketika ada Natal diharam-haramkan. Udah biasa lah. Orang Kristen tuh mentalnya bagus gitu. Dan mereka mungkin juga ya udahlah gitu ya. Kita sabar-sabar aja ketika diperlakukan seperti itu. Dan bagi orang-orang di luar Cianjur gitu ya, kita nggak mendapatkan dampak yang buruk luar biasa, enggak gitu. Ya mungkin sebagai Islam saya malu gitu ya, orang Kristen mungkin ikut ya sabar-sabar aja gitu ya, menahan-nahan diri gitu. Tapi yang mengerikan, yang menakutkan sebenarnya warga Cianjur sendiri gitu, karena ketika mereka diberikan bencana, ujian, musibah, ini kan mestinya membuat mereka menyadari, merenungkan gitu bahwa alam ini, dunia ini punya bersama. Itu begitu beragamnya. Bencana ada di mana-mana dan yang coba memberikan bantuan itu dari berbagai pihak gitu. Nggak cuma orang-orang di Cianjur, nggak cuma orang-orang di Jawa Barat. Mestinya mereka mulai menyadari itu gitu. Bahkan ketika ada orang Kristen atau dari umat agama lain coba memberikan bantuannya kepada mereka, mestinya itu menyadarkan bahwa kemanusiaan itu di atas segala-galanya, di atas agama. Betul gitu. Bang, betul. Ya karena ini sesama manusia kita bantu. Betul sekali. Mestinya itu bisa menyadarkan mereka di tengah ujian bencana yang seperti ini, bisa menyadarkan mereka bahwa segala perbedaan yang kita punya hari ini itu sebenarnya nggak ada gitu. Ketika saudara kita terkena bencana, kita ikut bantu, kita ikut nolong gitu. Tapi ketika ini diberikan ujian atau musibah kepada warga Cianjur, ternyata ada beberapa oknum yang nggak menyadari itu. Saya terus terang menutup mata dengan fakta bahwa di Cianjur mungkin memang kebanyakan orang PKS atau oposan dan sebagainya. Kita tutup mata dengan itu. Gitu ya. Kita ketika terjadi bencana di sana, ya kita ikut mendoakan, ikut bantu donasi, ikut kirim bantuan ke sana gitu. Kita tutup mata dengan segala perbedaan itu. Tapi ternyata orang-orang di sana nggak bisa tutup mata gitu. Yang sebenarnya membutuhkan pertolongan malah sok-sokan, malah sombong gitu. Ini kan
menakutkan sekali gitu. Terus terang saya ngeri gitu. Karena ketika orang diberikan ujian, dia harus lulus dari ujian itu. Karena kalau dia nggak lulus, yang namanya ujian, kalau nggak lulus, kan diuji lagi gitu. Kan ngeri sebenarnya ketika kalian diberikan bencana, gempa seperti ini, diberikan ujian, terus kalian ada sebagian orang, oknum gitu ya, nggak lulus dengan ujian ini. Malah sok-sokan, sombong, angkuh, luar biasa. Kan ngeri gitu. Ngeri. Ya, kalau orang di luar Cianjur ya cuma bisa istighfar mungkin gitu ya. Cuma bisa ikut sedih dan ikut bingung. Tapi yang warga di Cianjur kan kasihan gitu. Rumah sudah rusak seperti itu. Mereka sudah nggak bisa bekerja. Kehidupan jadi nggak bisa normal seperti itu. Iya. Tapi kesombongan dan keangkuhan mereka ternyata masih sama. Gitu. Jadi dari kejadian ini saya terus terang bingung gitu dengan orang-orang yang seperti ini. Karena ya apa bedanya sih ketika ada tenda-tenda didirikan seperti itu, ya apa bedanya gitu. Kalau kalian mempersoalkan kenapa ada nama gerejanya. Ya semua relawan, yayasan, lembaga, perusahaan lumrah sekali memberikan logo-logonya di tempat-tempat atau di posko mereka. Yang dari Pertamina, Sido Muncul, Semen Indonesia, dari perusahaan manapun pasti ada logonya itu. Bantuan dari Sido Muncul, dari Pertamina, dari Semen Indonesia pasti ada. Kenapa? Karena itu bagian dari tanggung jawab mereka kepada publik gitu. Yayasan juga sama. Pasti ada namanya, selain untuk memudahkan koordinasi dengan relawan yang lain, karena bisa saja mereka misalkan melakukan shift-shiftan gitu ya, ada yang pulang bergantian, itu untuk memudahkan mereka ngelihat dari jauh, oh itu posko saya gitu kan. Itu di luar itu adalah bagian tanggung jawab mereka kepada publik gitu. Karena ketika gereja, ada lembaga gereja gitu ya, ada lembaga zakatnya gereja atau amalnya gereja itu coba memberikan bantuan gitu ya. Ini kan uang umat Kristen, uang umat bersama gitu. Makanya kemudian mereka kasih nama tuh gereja gitu ya. Gereja apa tuh? Udah sempat memberikan tanda gitu baca, ya, gitu ya. Ini kan bagian dari tanggung jawab mereka. Ya memang harus dikasih nama supaya tahu jamaahnya bahwa uang mereka itu sampai disalurkan iya. ke bencana di Cianjur gitu. Betul. Ya karena katanya di gereja itu ada semacam lembaga gitu ya, mungkin sedekah atau zakat kalau dalam Islam gitu ya, yang mereka ngasih sumbangan atau donasi, aksi kasih katanya namanya gitu ya, yang ketika ada bencana mereka langsung bergerak tuh, karena ada dana kasnya gitu, jadi nggak usah nunggu donasi lagi, mereka langsung gerak. Nah mereka ini gitu ya, itu kan sudah berbaik hati, sudah menyalurkan bantuan atas nama gereja, atas nama umat Kristen gitu ya. Mereka nyalurin bantuan itu bagian dari pertanggungjawaban mereka kenapa lembaga itu ada gitu. Makanya harus ada namanya supaya umatnya tahu. Kalau kalian mempermasalahkan kenapa harus ada namanya gitu ya. Ya sebenarnya apa bedanya antara ada nama dengan enggak? Ini kan mereka sudah mau ngasih bantuan gitu. Apa karena di tendanya ada nama gerejanya terus kemudian barang-barang di dalamnya semuanya jadi haram gitu? Kan enggak gitu. Loh mereka juga nggak bawa babi, enggak. Mereka ya bawa bantuan obat-obatan, ya mie instan, kopi gitu ya. Makanan-makanan ringan, beras gitu. Yang emang mereknya ya sama gitu. Mau di bawah gereja, di bawah musola, di bawah partai politik, yang namanya mie instan, ya mie instan. Nggak ada bedanya gitu. Harganya sama, rasanya sama. Betul. Nggak beda misalkan karena ini di bawah tenda gereja terus kemudian mie instannya tuh rasa babi tuh nggak mungkin gitu. Pabriknya sama gitu. Jadi ya sedih, ya kecewa, ya bingung gitu kenapa ada masyarakat kita yang kayak gini gitu cara pikirnya gitu. Karena barang-barang yang disalurkan dari lembaga gereja atau dari umat yang lain, dari Buddha, Hindu, dan yang lain-lain gitu ya. Itu nggak ada bedanya, sekali lagi nggak ada bedanya, sama aja gitu. Kenapa nggak kalian terima aja? Ya sudahlah dari gereja, ya sudah kita terima kasih gitu kepada yang ngasih. Bukan malah dicopot-copotin seperti ini, bukan malah sok-sokan yang seperti ini gitu. Dan ini kan aneh gitu. Ya semoga gitu ya, semoga mereka itu masih mau menerima
barang-barang yang coba disalurkan oleh umat Kristen ini. Semoga gitu, karena kalau sampai mereka merusak dan kemudian ada yang membuang logistik-logistik yang coba disalurkan oleh umat Kristen. Gitu. Sangat disayangkan. Saya nggak tahu, semoga ini nggak ada. Tapi kalau ini ada, menurut teman saya yang bergerak di bidang terorisme, kalau sampai ada orang yang menolak pemberian makanan dari umat agama lain, terus kemudian dibuang, dia nggak makan, itu adalah cikal bakal teroris dan dia itu dikit lagi itu jadi teroris. Ya semoga itu nggak terjadi, semoga yang terjadi cuma pencopotan yang perilaku sok-sokan dan angkuh saja gitu. Semoga ya cuma cukup sampai di sana gitu. Karena kalau sampai terjadi perusakan, pembuangan terhadap logistik yang ada di sana, ya itu artinya negara kita sedang dalam ancaman luar biasa karena terorisnya ada di mana-mana gitu. Semoga itu nggak terjadi. Dan pada intinya saya ingin berpesan kepada saudara-saudara, teman-teman saya yang umat Islam gitu ya. Yang namanya agama itu hanya sebatas untuk hubungan manusia dengan Tuhannya. Cara manusia beribadah dengan Tuhannya. Sementara barang-barang yang di luar itu gitu ya. Semua barang yang ada di bumi ini, selain tempat ibadah dan simbol-simbol agama gitu ya, semuanya tuh sama aja gitu. Sama kayak uang lah. Uang tuh nggak ada halal haramnya, sama aja. Yang membedakan itu nominalnya, 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 rupiah, 20.000. Itu aja yang membedakan. Nggak ada yang uang halal, uang haram, ada logo MUI, nggak ada. Yang ada cuma logo BI. Nah, barang-barang juga sama gitu. Jadi, sebagai umat Islam, kita mestinya bisa menerima itu dengan baik, bisa menerima pemberian dari orang lain tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sombong dan arogan yang seperti ini. Karena dalam ajaran agama Islam, kita mau diberi apapun, kita harus terima gitu. Meskipun kita nggak suka, meskipun nanti kita nggak gunakan, ya udah kita terima dulu gitu. Bukan melakukan aksi-aksi yang sok-sokan dan sombong yang seperti ini gitu. Ya karena sekali lagi, umat Kristen dan lembaga di gereja yang memberikan bantuan di bencana ini gitu ya. Itu kan mereka bagian dari tanggung jawab saja gitu. Mereka nggak bisa kemudian ganti nama hamba Allah, nggak bisa gitu. Ya karena nanti malah disalahpahami sama banyak orang gitu kan. Nggak bisa gitu. Tapi dari sini saya akhirnya jadi ngerti juga kenapa banyak sumbangan-sumbangan itu kadang-kadang banyak namanya tuh pakai hamba Allah gitu. Nggak nyebutin namanya karena mungkin takutnya niat baik yang coba disampaikan oleh seseorang itu nggak bisa diterima baik oleh orang lain. Ternyata ada kejadian-kejadian yang kayak gini ternyata gitu ya. Udah dikasih malah kayak direcokin gitu. Dan saya punya pengalaman yang agak lucu juga gitu terkait hamba Allah ini karena jadi teringat dengan cerita masa lalu tahun 2017 gitu ya. Saya tuh punya pengeluaran yang cukup banyak di siwot.com dan ya waktu itu masih awal-awal gitu kan, masih nggak terbiasa dengan operasional yang besar gitu ya, karena harus ya lumayan lah untuk biaya website itu gitu. Terus kemudian ada teman saya tahun 2017 itu telepon gitu. Dia tahu lah saya lagi kesusahan gitu ya. Terus kemudian dia telepon tuh, Mas Alif ke Jakarta ya. Ada hamba Allah nih pengen ketemu, kayaknya sih mau ngasih bantuan. Saya kemarin habis ketemu katanya. Oh siap mas, siapa mas namanya? Hamba Allah katanya. Berangkat saya ke Jakarta, terus kemudian ketemu, makan-makan, ngobrol, kenalan gitu ya. Akhirnya dari pertemuan singkat itu saya tahu bahwa beliau adalah orang Chinese, ya kelihatan dari mukanya gitu ya, dan kelihatan tahu sekali orang Kristen gitu, karena ya orang Kristen kan khas gitu, kalau mau makan tuh kan doanya tuh khusyuk banget gitu ya, nggak kayak saya gitu ya. Saya tuh kalau doa ya udah dalam hati Bismillahirrahmanirrahim makan gitu kan. Kalau orang Kristen tuh agak lama, nggak tahu apa yang dibaca gitu ya. Terus kemudian ada kayak gerakan gitu tangan yang gini salib gitu ya. Ya saya akhirnya ngerti kalau beliau ini orang Kristen. Nah teman saya yang ikut pertemuan itu jadi nggak enak gitu. Setelah pulang dia minta maaf ya Mas Alif. Saya bohong katanya. Bohong apa katanya? Iya saya bilang hamba Allah gitu. Ketawa dia. Terus saya bilang ya nggak salah. Ya mereka juga hamba Allah gitu kan. Ya bener dong gitu. Salut saya sama bang ini. Sama aja gitu. Orang Kristen juga hamba Allah gitu. Ya karena
di umat Kristen setahu saya gitu, mereka kan mengakui juga gitu, hamba Allah juga gitu. Cuma mereka bilangnya Allah gitu, bukan Allah gitu ya. Ya tulisannya sama tapi gitu. Cara penyebutan aja yang yang nggak apa-apa gitu. Ya itu selingan lah. Jadi dari kejadian ini saya sedih karena ada bencana dan kemudian menewaskan banyak orang. Terus kemudian kecewa karena ternyata preman-premannya nggak libur. Dan juga sekaligus bingung gitu kenapa ada orang-orang yang sudah coba dibantu tapi malah bertindak arogan, sombong, dan angkuh yang seperti itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ya semoga semua relawan yang memberikan bantuan diberikan kesehatan, kesabaran menghadapi orang-orang yang seperti itu, karena saya yakin itu hanya oknum-oknum saja. Dan kalaupun memang semuanya kayak gitu, ya semoga relawan-relawan kita itu bersabar, tetap memberikan bantuan, pertolongan kemanusiaan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan masyarakat di Cianjur agar segera bangkit kembali, pulih, normal, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Jadi itulah ya pemirsa, sepenggal tanggapan dari abang ini mengenai kejadian kendaraan relawan dihadang dan juga kejadian tenda milik gereja disobek, itu namanya. Nama gereja saja ya pemirsa, tidak ada simbol salibnya di situ. Nah, mungkin ada pemirsa yang tidak tahu kronologinya seperti apa, saya akan tunjukkan sama pemirsa ya. Miris, merisaukan. Oke, jadi ini ada tempat kejadian ya. Di daerah Cianjur pelosok, dipasok tempat pengungsian oleh mangsa gempa bumi di Cianjur. Gereja pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Iya. Itulah kronologinya pemirsa. Ya, saya percaya itu hanya beberapa oknum saja. Mereka punya alasan tersendiri. Biarkan petugas yang akan ambil ahli dan tindakan. Saya tidak mengerti ya. Jadi kalau sumbangan yang diberikan gereja itu sebenarnya adalah ucapan syukur, seperti orang-orang Kristen itu ya setiap hari Minggu itu akan pergi gereja. Jadi di waktu dalam gereja itu akan memberikan persembahan. Jadi persembahan itu adalah uang dari gereja mereka atau uang keseharian mereka. Mereka akan berikan, akan dikumpul ya, dikumpul, dan nanti jika ada bantuan-bantuan yang harus disalurkan seperti keluarga yang akan diberi bantuan begitu kan, akan diambil uang itu dan diberikan pemirsa. Bukan uang dari mana-mana, itu adalah uang para jemaat di gereja tersebut. Dan saya dipahamkan di tenda itu tidak ada simbol salib, hanya nama gereja, pemilik gereja tersebut ya. Misalnya gereja ini begitu kan, agar memberikan tanda begitu kan. Jadi orang yang memberikan sumbangan itu tahu bahwa uang yang mereka kumpulkan itu telah sampai kepada mangsa-mangsa gempa begitu pemirsa. Semoga saja tidak ada terjadi lagi ya kejadian seperti ini. Ini sangat disayangkan. Seperti inilah yang kita takutkan, dimana kita tahu Indonesia itu sangat besar toleransinya, tapi kalau dengan kejadian seperti ini sangat ditakutin tahu. Apa nanti penilaian generasi kita melihat seperti ini, ya kan? Apa yang mereka pikirkan? Kita kan di dalam dunia ini kan sama-sama manusia begitu. Yang sana, kalau kami seperti kami diberikan bantuan, kami akan terima begitu, ya. Apalagi dalam musibah seperti ini, seharusnya bantuan itu diterima dengan hati yang tulus. Tapi kalau dengan kejadian seperti ini sedikit mengkhawatirkan ya, sangat ditakuti begitu. Dengan adanya kendaraan relawan yang dihadang ya. Terus ada lagi kejadian nama gereja di tenda itu dikoyak, disobek begitu.
nggak tahu lagi nanti apa lagi kejadian yang akan viral di tempat itu. Saya juga nggak ngerti pemirsa. Semoga ini tidak akan ada lagi kejadian seperti ini ya. Cukup sampai di sini saja karena saya yakin ini bukanlah masalah seluruh masyarakat, tapi ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini sangat disayangkan sekali ya. Perilaku mereka ini, kelakuan mereka ini sangat disayangkan sekali begitu. Oke pemirsa, begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.